Seorang ilmuwan asal Amerika Serikat, Robert Sapolsky, mengatakan bahwa Israel dan Palestina bagikan dua underdog yang diadu oleh kolonialisme Eropa. Awalnya, ia menyebut kepemimpinan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yang destruktif telah menghancurkan setiap peluang perdamaian di Palestina. Ia juga sempat meyakini masalah Israel dan Palestina bisa diselesaikan lewat perundingan dan dialog. Akan tetapi, Robert kini sudah pesimis akan hal itu. Menurutnya, keputusan dan tindakan Netanyahu didorong oleh balas dendam emosional. Sapolsky berujar keputusan Pengadilan Pidana Internasional ke Netanyahu sudah dapat dibenarkan. Namun sebelumnya, Pengadilan Pidana Internasional telah meminta Netanyahu untuk ditangkap. Penghancuran yang dilakukan oleh Israel makin mempersulit tantangan rekonsiliasi. Ia meragukan kemunculan pemimpin visioner yang memulai perubahan transformatif. Sapolsky kemudian menyinggung kesamaan sejarah. Menurutnya, penjajah Inggris melakukan tindakan brutal serupa terhadap orang-orang di seluruh dunia, terutama di Inggris, Afrika, dan Asia. Hamas mengatakan telah merekrut ribuan pejuang baru untuk memerangi Israel. Hamas juga disebut telah meningkatkan kemampuannya dalam militer di tengah serangan mematikan para pasukan Israel pada agresi militer di jalur Gaza. Hamas berhasil merekrut ribuan pejuang baru dan memproduksi bahan perang serta mendaur ulang sisa-sisa musuh Israel. Tak hanya mengikrarkan kesiapan melawan Israel, Abu Ubaidah juga menyindir Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Ia mengatakan bahwa Netanyahu berusaha menutupi kegagalan mencapai misi kemenangan total di jalur Gaza. Lebih dari 300 tentara Israel telah tewas dan ribuan lainnya terluka sejak 27 Oktober 2023 ketika invasi darat ke Gaza dilancarkan. Pada 19 Juni 2024, juru bicara pasukan IDF, Laksamana Muda Daniel Hagari, mengatakan bahwa tujuan memberantas kepemimpinan Gaza tidak dapat dicapai. Usahanya dalam menghancurkan Hamas sama saja melemparkan pasir ke mata publik. Israel telah menghadapi kecaman internasional di tengah serangan brutalnya yang berkelanjutan di jalur Gaza sejak serangan yang terjadi pada 7 Oktober 2023 yang lalu oleh kelompok Palestina Hamas. Lebih dari 38.150 warga Palestina telah terbunuh, mayoritasnya wanita dan anak-anak, dan 87.800 diantaranya terluka. Jenderal Purnawiran Militer IDF, Yitzhak Brig, memperingatkan rezim pemerintahan Israel di bawah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu akan konsekuensi jika mereka kembali menolak peluang kesepakatan pertukaran sandera demi gencatan senjata dengan Hamas. Brig mengatakan jika Netanyahu kembali menolak kesepakatan ini, maka hal itu seperti menjatuhkan bom atom ke pusat Israel. Jika Netanyahu menolak perjanjian itu, mereka akan kehilangan orang-orang dan akan berada di ambang perang regional. Brig menilai jika melanjutkan pertempuran tidak akan berkontribusi sama sekali dalam meraih kemenangan. Jika tentara Israel tidak mampu mengalahkan Hamas, maka dipastikan Israel tidak akan mampu mengalahkan Hizbullah. Pasukan Hizbullah Lebanon masih terus menyerang wilayah Israel. Hizbullah dilaporkan menggunakan roket buatan Soviet untuk bombardir posisi militer Zionis. Hizbullah juga meluncurkan serangan ke pangkalan militer Nimrah milik Zionis. Namun mereka tak memberikan rincian kerusakan apa yang ditimbulkan akibat serangan tersebut. Sedangkan serangan itu diklaim sebagai pembalasan atas tindakan militer rezim Zionis di Balpeh. Perlu diketahui, peluncur roket milik Uni Soviet, Katyusha, dikenal sebagai salah satu senjata paling mematikan saat Perang Dunia Kedua. Saat roket diluncurkan, semua musuh meringkuk ketakutan.
Sejatinya, saat roket ini meluncur, serpihan logam akan menyebar ke berbagai arah. Roket buatan Rusia ini juga memiliki jangkauan sampai 30 km. Pada Minggu 7 Juli 2024, Hizbullah disebut menembakkan lebih dari 100 rudal, yang menyebabkan 250 juta warga Israel mengungsi. Selain itu, sirene tanda bahaya juga terdengar di bagian utara Palestina. Menurut laporan, 4 orang terluka dan salah satunya merupakan warga Amerika Serikat. Brigade Al-Quds merilis video yang memperlihatkan penyerangan terhadap militer Israel di Palestina pada Senin 8 Juli 2024. Dalam serangan itu, Al-Quds menargetkan markas komando operasi tentara pendudukan Israel di Sujaiyah dengan serangan rudal. Rekaman singkatnya memperlihatkan sejumlah rudal diluncurkan melewati beberapa lokasi. Sampai akhirnya, rudal tersebut mendarat dan menghantam markas Zionis di timur kota Gaza. Hingga saat ini belum diketahui terkait kerusakan maupun korban jiwa dari tentara Israel. Sehari sebelumnya, Al-Quds juga merilis video penyerangannya di kota Rafah, Gaza Selatan. Video detik-detik penyerangan diunggah Al-Quds melalui akun Telegramnya pada Sabtu 6 Juli 2024. Operasi militer itu dilakukan dengan senjata dan tentara tak terlihat. Sejatinya, pejuang Al-Quds dengan gesit mendekati tank Zionis dan menembak dengan jarak dekat. Pasukan Hizbullah kembali luncurkan serangan drone ke arah Gunung Hermon di daratan tinggi Golan, Israel. Serangan itu diklaim mengenai pangkalan mata-mata Israel. Perlu diketahui, pasukan Hizbullah telah berulang kali menyasar daerah daratan tinggi Golan. Akan tetapi, serangan ini merupakan serangan tertinggi Hizbullah di wilayah yang dikuasai Israel. Pejabat Hizbullah mengumumkan bahwa operasi ini berlangsung pada Minggu 7 Juli 2024. Operasi ini terjadi kurang dari 1 jam setelah Menteri Keamanan Israel, Yoav Gallant, mengancam pasukan Lebanon dari Gunung Hermon. Hizbullah geram dengan pernyataan Gallant yang berjanji akan terus menyerang Hizbullah meski terjadi gencatan senjata di jalur Gaza. Sebagai balasan, Hizbullah juga menyerang Gunung Hermon. Wilayah itu terdapat pusat pengawasan utama. Sementara itu, spiones dan pertahanan udara IDF juga memantau negara Suriah, Irak, Yordania, dan sebagian Arab Saudi. Pangkalan pesawat tak berawak Israel di Golan diserang habis-habisan oleh pasukan perlawanan Islam Irak pada Senin 20 Mei 2024. Israel dihujani dengan peledak ke situs vital pasukan IDF tersebut. Video detik-detik peledak perlawanan Irak menghantam pangkalan drone Israel itu dirilis melalui akun Telegramnya pada Selasa 21 Mei 2024. Tampak dengan jelas peledak perlawanan Irak meluncur dengan cepat. Kobaran api terlihat jelas seiring dengan peluncuran peledak tersebut. Akan tetapi, perlawanan Islam Irak tidak menjelaskan total keseluruhan dan korban jiwa dari serangan itu. Perlawanan Islam Irak hanya menekankan bahwa serangan ke pangkalan drone Israel itu sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Gaza. Kelompok perlawanan Palestina terus melakukan serangan meski tentara IDF melakukan pengeboman dengan kekerasan. Pasukan perlawanan Palestina itu mampu meledakkan kendaraan-kendaraan musuh hingga menyebabkan militer Zionis terbunuh. Mereka terus menargetkan kendaraan IDF yang bergerak menuju Tal Al-Hawa pada Senin 8 Juli 2024. Sayap militer Hamas, Brigade Al-Qassam, mengumumkan bahwa para pejuang mampu meledakkan alat anti-personil petir terhadap pasukan Israel. Kendaraan itu berisi 6 tentara yang seluruhnya tewas dan terluka. Di lokasi yang sama, Al-Qassam menargetkan pengangkut pasukan Israel dengan perangkat Sawast-3. Tank Merkava 4 milik IDF terus meledakkan dengan menggunakan bom darat yang telah disiapkan sebelumnya. Serangan yang serupa juga dilakukan Brigade Al-Quds. Mereka mengaku meledakkan 2 kendaraan militer pendudukan dengan bom darat. Bom itu telah dipasang terlebih dahulu di Poros Al-Taqadum.
Bom itu telah dipasang terlebih dahulu di poros Al-Taqadum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.